Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum pertama mata pelajaran produktif animasi 3 dimensi menggunakan aplikasi Blender 2.82. Untuk selanjutnya, silahkan kalian buka dulu aplikasi Blendernya dengan cara klik 2 kali shortcut yang ada di desktop komputer ataupun laptop kalian masing-masing. Klik 2 kali, kita tunggu. Nah, untuk praktikum pertama ini kita akan fokus pada pemodelan ya, atau modeling pada animasi 3 dimensi. Nah, untuk model animasi 3 dimensi sendiri itu ada 2 jenis, yaitu modeling hard surface dan juga modeling organik. Nah, kita akan fokus di modeling yang hard surface-nya ya. Nah, ini sudah tampil aplikasi Blendernya. Silakan kalian klik di sembarang tempat. Nah, ini tampilan awalnya ya. Nah, ini untuk bisa memutarkan objeknya ini kalian bisa klik scroll pada mouse ya. Nah, ini tampilan ini namanya viewport ya. Tampilan kerja dari aplikasi animasi 3 dimensi ini namanya viewport. Viewport itu ada 2 jenis tampilan, ada yang user perspektif, ada juga yang ortogonal. Kalau yang ortogonal dia menggunakan sumbu ya X, Y, Z gitu. Karena memang animasi 3 dimensi itu objeknya bisa dilihat dari berbagai sisi ya. Beda dengan animasi 2 dimensi yang hanya bisa dilihat dari 2 sisi saja. Kalau animasi 3 dimensi ini bisa dari atas, kanan, kiri, bawah, ya depan, belakang gitu. Nah, ini sangat membantu kita nanti pada saat pembuatan model atau objek pada animasi 3 dimensi ya. Nah, untuk shortcut sendiri ya, untuk lebih mempermudah lagi, kita bisa saja menggunakan shortcut yang ada pada keyboard ya. Dengan cara kalian aktifkan dulu ya. Kalian klik menu edit, kemudian preference. Nah, di bagian preference ini kalian cari input. Di sini input. Nah, di bagian yang keyboard sini kalian checklist emulate numpad-nya ya. Emulate numpad di checklist. Kalau sudah kalian save ya. Di sini di pojok kiri bawah kalian save. Nah, ini gunanya untuk apa? Ini gunanya untuk nanti kita shortcut ya pada saat memutar objek. Ya, misalnya kita pengen melihat objek dari sisi depan, kita cukup tekan keyboard angka 1. Nah, ini tampilan tampilan depan dari objek ya, front orthographic ya. Kalau misalnya pengen lihat dari kanan misalnya, kiri atau kanan atau kiri, kita klik tekan tombol 3 ya pada keyboard. Nah, kemudian kalau dari atas tekan tombol 7 ya. Kemudian kalau kanan tekan tombol kamera tekan tombol 0 ya. Nah, ini semua ada di materi minggu lalu ya. Kalian silakan baca lagi materinya ya tentang shortcut ini ya. Silakan dilihat lagi. Oke, kita langsung saja bagaimana membuat model atau objek sederhana pada Blender aplikasi Blender 2.8 ini ya. Oke. Di sini sudah ada satu objek ya. Objeknya ini bernama cube ya. Di sini bisa kita lihat di bagian sini di kanan atas, pojok kanan atas ini adalah objek-objek yang ada di tampilan kerja atau viewport dari Blendernya. Ada cube di sini. Nah, objek yang akan kita buat hari ini itu adalah berupa meja ya, meja sederhana. Ya. Meja sederhana di mana nanti bentuknya berupa 3 dimensi. Oke, di sini kita gunakan saja objek cube yang sudah ada. Oke, untuk membuat meja, kita tahu bahwa meja itu macam-macam bentuknya ya. Ada yang persegi panjang, ada yang lingkaran, ya terserah. Nah, di sini saya akan membuat meja yang sederhana saja, seperti meja belajar atau meja makan sederhana atau meja tamu sederhana, ya, yang bentuknya persegi panjang. Nah, di sini kita akan membuat mejanya dulu ya. Setelah kita nanti membuat mejanya, baru kita akan membuat kaki-kakinya ya. Bagian atasnya dulu akan kita buat ya.
Jadi cube ini akan kita pipihkan dulu ya. Kita gepengkan dulu untuk alas mejanya ya. Untuk meja bagian atasnya. Oke, caranya kalian tekan shortcut keyboard angka 1 ya. Nah, di sini tampilan dari depan ya, front. Nah, jadi kalau kalian ngedit tuh kalian perhatiin juga tuh posisi kameranya, posisi objek ini ada di mana? Di depan atau front atau di belakang atau di atas ya. Diperhatikan di sininya karena nanti akan mempengaruhi posisi objek ya. Biasanya yang sering terjadi karena kita tidak memperhatikan posisi ini, posisi objeknya, bisa jadi ketika di render itu hasilnya yang sering terjadi itu adalah objeknya mengambang gitu ya, tidak pas di lantai gitu, seperti itu, mengambang dianya karena tidak memperhatikan posisi objeknya ya ketika pengeditannya. Oke, nah di sini kita akan memipihkan dulu objek cube-nya. Nah, oke, kita gunakan ini scale ya. Di sini ada scale atau shortcutnya S. Kita klik S atau tekan S pada keyboard. Nah, kemudian kita akan memipihkannya ke arah mana? Kalau atas itu Z ya, ke kanan itu X, ke kiri itu Y ya. Maka kita akan memipihkan ke arah atas, ke Z, berarti S, kemudian tekan keyboard S dan Z. Nah, maka kita akan memipihkannya ke atas dan ke bawah maksudnya ya. Kalau X itu kanan kiri. Ya. Nah, sini kita pipihkan, gunakan kotak-kotak yang ada di layar ya untuk membuat ukurannya. Biar pas. Ya. Oke. Nah, ini kan di layar kalian terlihat ini ya, ada kotak-kotak seperti ini ya. Nah, ini gunakan saja untuk ukurannya ya. Misalnya sini saya mengecilkan atau memperbesarnya sebanyak 2 kotak ya. 2 kotak. Nah, saya tarik. Yep. Ya, ini posisinya 2 kotak ya. Nah, posisi mejanya. Ini tampilannya dari samping, dari depan ya, front. Kemudian setelah kita pipihkan, maka kita akan melebarkannya ya. Melebarkannya sama kita menggunakan scale tapi arahnya ke kiri atau ke kanan. Kita gunakan Y ya. Tekan keyboard S, kemudian X ya, tekan X. Nah, nanti dia akan melebar. Nah, di sini saya akan membuat sampai 2 kotak juga, tapi kotak yang besar ya. Kotak yang sini maksudnya nih. Nah, segini. Nah, ini kalau kita lihat ya, bisa kita putar. Cara memutarnya bisa menggunakan ini ya, mouse ya. Saya sarankan gunakan mouse ya, lebih enak, lebih fleksibel kita menggunakan mouse daripada menggunakan pad yang ada di laptop ya. Nah, kita lihat, kita putar. Nah, ini mejanya ya, bagian atasnya. Nah, sudah pipih dan sudah panjang ininya ya. Nah, ini. Sekarang kita akan ke atas ya, kita bawa ke atas. Ya. Kita akan angkat ke atas. Sama, kita dari depan lagi, posisi editnya. Nah, posisi ininya. Kemudian kita gunakan move ya. Move. Klik move. Nah, nanti akan muncul ini ya, segitiga yang biru ke atas, yang merah ke kiri ya, atau ke kanan. Biru atas bawah, merah kanan kiri ya. Nah, kita akan bawa ke atas objeknya. Nah, set. Saya sampai sini ya. Gunakan skala yang ada di layar ya, kotak-kotak itu ya. Kotak-kotak yang ada di layar untuk biar ukurannya lurus ya. Nah, sini juga ada lagi shortcut, sini ada move juga. Ini move untuk kalau kita klik dan tahan, nah kita bisa menggeser objeknya ya. Yang ini. Kalau ini kita untuk zoom ya. Zoom. Nah,
Zoom juga bisa pakai scroll ya. Nah, ini untuk tangan ini untuk kalau bisa kita geser-geser ke sini, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah ya. Gitu. Nah, ini objek saya tadi ya. Oke. Nah, setelah jadi untuk alasnya, sekarang kita akan membuat kaki-kakinya ya. Membuat kaki-kakinya. Sudah pas posisinya. Nah, di sini ada namanya kamera view. Kamera view ini ada tampilan kamera ya. Jadi ini adalah frame, ibarat frame dalam kamera ya. Nah, ini objeknya di tengah sini. Ini untuk membantu kita memastikan bentuk tampilan objeknya sebelum kita render, kita gunakan view kameranya. Oke. Setelah ini kita akan membuat kakinya. Nah, untuk membuat kakinya ini kita akan membuat ini dulu, apa namanya, ruas-ruasnya ya. Di sini membuat ruas-ruas atau membuat sudutnya terlebih dahulu ya. Sudut untuk kita membagi kaki-kakinya.